Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Gufran, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video observasi supervisi akademik. Ada rekan saya sejawat yang pada kali ini rekan saya adalah Ibu Rosida Karlina yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan mengajar di kelas 10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Rosida? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Bu Rosida besok pagi akan melakukan proses pembelajaran di kelas 10 ya? Ya, di kelas 10. Materinya apa, Bu Rosida? Materinya tentang teks anekdot. Teks anekdot. Jadi teks anekdot yang akan diajarkan di kelas 10. Nah, dari materi ini Bu Rosida tentu punya tujuan. Tujuan pembelajarannya seperti apa, Bu Rosida? Nah, ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik itu akan peserta didik akan memahami dan menyimak teks video tentang teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan, pesan yang disampaikan dalam teks video anekdot tersebut. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik itu menulis hasil analisis teks anekdot dibagi untuk berbagai tujuan. Nah, tujuan secara logis dan kreatif. Baik, siswa menyimak video, kemudian menganalisa. Baru siswa ini akan melihat kira-kira apa yang disampaikan oleh video tersebut. Gagasan-gagasan apa yang peserta didik bisa serap dari video tersebut. Nah, dari tujuan itu tentu akan ada capaian pembelajaran, kemudian akan ada yang ingin dikembangkan. Dari tujuan itu apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Rosida nanti? Nah, capaian pembelajarannya, bagaimana keaktifan semua siswa dalam proses pembelajaran, dalam saat dia menyimak teks video tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sampai mana kemampuan siswa dalam memahami materi tersebut. Baik, yang digunakan adalah kemampuan di sini ya, memahami, menganalisa tentang video yang Bu Rosida akan tampilkan. Nah, agar dapat memahami, menganalisa, tentu akan ada trik-trik Bu Rosida. Nah, trik itu atau strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu Ros untuk besok? Nah, menyusun materi dengan tampilan-tampilan yang menarik. Kemudian yang kedua, model pembelajarannya harus interaktif. Tampilan menarik, kemudian harus interaktif. Inilah yang menyebabkan siswa nanti tentu akan aktif, tidak ingin dikembangkan. Kemudian tujuannya adalah untuk menganalisa video. Luar biasa Bu Rosida, tentu kita berharap proses pembelajaran besok akan berjalan dengan lancar. Saya besok akan melihat pada saat proses pembelajaran yang Bu Rosida di kelas. Selamat Bu Rosida, semoga besok kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih.
yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung, dayung Indonesia. Nah, sekarang kan hukum di Indonesia ini sangat tidak baik-baik saja. Nah, dia malahan tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, tapi masih ingat materi kita yang minggu lalu? Minggu lalu kan kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan pada proses pembelajaran rekan saya Ibu Rosida Karina SPD yang mengampu pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan melakukan percakapan kembali setelah observasi kami lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Bu Rosida? Alhamdulillah sehat. Ya, tidak ada kendala ya. Ya, Alhamdulillah proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik menurut apa yang saya lihat. Bu Rosida telah menampilkan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang sudah menarik menurut saya di peserta didik pada saat di kelas. Namun ada beberapa hal yang perlu saya perdalam atas apa yang telah Bu Rosida lakukan pada saat proses pembelajaran. Bagaimana? Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Rosida setelah melakukan proses pembelajaran. nah perasaan saya untuk hari ini, perasaan saya itu senang karena siswa itu lebih aktif dari hari-hari sebelumnya dalam menjalankan diskusinya. Kemudian yang kedua, dia masih perlu peningkatan dalam merefleksikan materinya. Yang penting anak-anak sudah aktif ya, itu yang kita harapkan bersama. Kemudian bagaimana mereka merefleksikan atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya Bu Ros, jadi menurut Bu Rosida, catatan-catatan penting yang telah dilakukan pada saat proses pembelajaran seperti apa? Yang pertama itu anak-anak harus bisa memahami apa itu teks anekdot, kemudian bagaimana strukturnya, bagaimana cara penyusunan dari teks anekdot itu secara terperinci, kemudian bagaimana pemahaman siswa itu lebih mendalam pada materi teks anekdot tersebut. Materi teks anekdot yang ingin diperdalam, sudah ya. Namun perlu rencana-rencana ke depan yang lebih baik. Walaupun pada hari ini baik, tapi tentu kita ingin lebih baik terus menerus, ada peningkatan. Nah, rencana tindak lanjut yang ingin Bu Rosida lakukan dalam proses pelajaran berikutnya. Nah, yang pertama menyusun materi dengan tampilan yang menarik, kemudian menyiapkan contoh-contoh dari teks anekdot tersebut. Kita mencarikannya dari berbagai macam sumber, beragam sumber. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang lebih baik dengan murid, kemudian melakukan pendekatan yang menyenangkan. Terus yang ketiga, menyampaikan materi itu dengan lebih baik. Kita harus menjelaskannya secara terperinci biar siswa atau peserta didik itu lebih memahami materinya. Ya, ada penjelasan yang lebih terperinci, yang lebih mendalam. Nah, ada beberapa hal lagi yang perlu saya perdalam dan tanyakan. Menurut Bu Rosida, apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat proses pembelajaran bersama peserta didik kita? Nah, proses pembelajaran yang sudah berjalan itu berjalannya diskusi dengan aktif, kemudian dengan baik, peserta didik juga sudah bisa memaparkan tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Kemudian dalam diskusi juga sudah berjalan dengan lancar, peserta didik juga sudah bertukar pikiran pendapatnya tentang teks anekdot yang telah ditemukan, seperti isi penyampaian yang tersirat atau tersurat dalam teks anekdot. Ada hambatan tidak menurut Bu Rosida? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Jadi kalaupun misalnya tidak ada hambatan, apa yang masih perlu diperbaiki atau kita tingkatkan dalam proses pembelajaran? Nah, yang perlu kita tingkatkan itu semua siswa itu, bagaimana siswa itu lebih aktif dalam berdiskusi. Jadi perlunya keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. Nah, untuk meningkatkan itu, apa yang Bu Rosida lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkan yang ingin Bu Rosida tadi diskusinya lah agar berjalan lebih aktif lagi? Nah, kita meningkatkan model pembelajarannya seperti model pembelajaran interaktif, kemudian melakukan pendekatan yang menyenangkan seperti kita membuat dalam mengerjakan sebuah, misalnya dia mengerjakan tugasnya, kita harus memberikan mereka reward atau hadiah-hadiah, diberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, agar yang
yang tidak aktif itu menjadi lebih aktif lagi. Ada reward atau semacam penghargaan terhadap peserta didik ya, Memberikan apresiasi yang lebih sehingga bersemangat kembali. Tentu ada hasil yang ingin Bu Rosida atau yang sudah diraih. Kira-kira menurut Rosida hasil refleksi Bu Rosida terhadap proses pembelajaran itu seperti apa? Nah, refleksinya, siswa itu bisa berjalan diskusi siswa berjalan dengan lancar, dan kemudian siswa lebih aktif, kemudian memotivasi belajar agar semua murid lebih bersemangat, kemudian menyusun model pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Menyusun pembelajaran yang lebih kreatif. Dari tadi siswa berdiskusi dengan baik, memberikan apresiasi, kemudian mengharapkan seluruh siswa dapat berdiskusi dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Tentu kita punya harapan-harapan dari segala hambatan, walaupun berulang belum ada hambatan yang berarti. Harapan Bu Rosida ke depan seperti apa dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, harapan saya bagaimana siswa itu dia lebih menjadi giat belajar. Nah, dia lebih fokus dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu gurunya. Ini menjadi harapan kita bersama tentu Bu Rosida dalam proses pelajaran. Kalau Bu Rosida sendiri, kapan harapan ini bisa dilakukan? Apakah pembelajaran ke depan atau bulan depan, seperti apa? Insya Allah pembelajaran berikutnya pertemuan minggu depan. Baik Bu Rosida. Jadi apa yang menjadi harapan kita tentu akan kita perbaiki. Saya pun tentu berharap kita sebagai guru akan mampu melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Harapan Bu Rosida akan dilakukan minggu depan. Nah, terima kasih Bu Rosida atas apa yang telah kita lakukan bersama, mulai dari observasi, kemudian observasi supervisi akademik, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat. Semoga pertemuan ke depan lebih baik dari pertemuan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.